Oke, Atmanawasti, salam rahayu untuk semua saudaraku. Kita akan coba menjawab dari pertanyaan saudara kami yang sudah bertanya dari kolom komentar. Jadi beliaunya bertanya begini. Senin Pahing hadir, 19 Februari 1984. Lahir jam 6 sore, bagaimana Pak? Oke, kita uji coba untuk menggunakan ilmu analisis waktu, dalam hal ini untuk mencoba menganalisiskan keberuntungan langit dari seorang wanita. Sepertinya seorang wanita karena nama dari yang berkomentar itu adalah nama seorang wanita. Dari wanita dengan weton Senin Pahing, lahir pada tanggal 19 Februari 1984 jam 6 sore. Oke, kalau dianalisis dari waktu tersebut, beliaunya ini memiliki karakter utama sebagai seseorang yang mudah beradaptasi, selalu bergerak dan mengalir, serta memiliki keingintahuan yang tinggi. Nah, sebenarnya orang ini merupakan bentuk lain ataupun wujud lain dari cakra tenggorok. Wanita ini atau beliaunya ini merupakan cakra tenggorok dalam wujud manusia. Karena itu beliaunya selalu bergerak, selalu ingin tahu, dan perannya dalam kehidupan kali ini itu adalah untuk menyampaikan atau sebagai penyampai dan kolaborator. Karena itu orang ini akan terus belajar banyak hal. Dari belajar banyak hal itu beliaunya akan dapat menciptakan ataupun membuat hal baru dari pengalaman-pengalaman ilmu-ilmu yang sudah dipelajari itu. Kemudian hal baru itu, pengalaman itu akan diajarkan ataupun dibagikan kepada banyak orang. Itu karakter dan peran utamanya. Kemudian selain itu beliau juga memiliki karakter seorang yang baik hati, tidak tegaan, dan juga memberi. Selain itu ada sisi di mana orang ini, wanita ini memiliki karisma yang luar biasa. Karena itu biasanya kalau dia wanita itu cukup banyak yang menyukai sebab power ini. Kemudian karakter yang ketiga yang ada dalam diri wanita ini, beliaunya ini adalah karakter seseorang yang memiliki banyak keinginan serta sifat yang optimis. Jadi orang ini keinginannya banyak. Sekaligus dalam satu sisi ketika memiliki keinginan maka harus terjadi, harus bisa, harus tercapai. Ada karakter seperti itu. Terus kemudian juga memiliki karakter seseorang yang berani sekaligus memiliki jiwa pemberontak. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, maka beliaunya berani untuk berkata tidak benar, bahwa hal itu tidak benar dan yang benar seperti ini. Ada keberanian untuk menjadi seorang pemberontak. Tapi dari semua karakter itu tadi, yang utama adalah karakter mudah beradaptasi, terus mengalir, dan seorang penyampai, seorang kolaborator. Itu adalah diri beliau. Kemudian tipe yang paling utama dari beliau ini adalah tipe bisnis atau tipe pengendali. Kemudian yang kedua adalah tipe artis, seseorang yang suka untuk mengekspresikan diri, suka bekerja. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe friend, tipe seseorang yang suka berteman. Dan yang keempat adalah tipe power, seseorang yang ditantang oleh kehidupan, karena tantangan itu membuat dirinya semakin kuat dan memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki daya juang yang luar biasa. Tipe seorang petarung, seorang pejuang. Itu tipe-tipenya. Dalam sistem tubuhnya itu wanita ini memiliki semua elemen, semua energi dari cakra-cakranya itu ada kecuali satu, yaitu elemen dari logam. Karena itu beliaunya ini dalam hidupnya itu secara otomatis, secara alam bawah sadar itu akan mengejar logam. Biasanya seperti itu. Logam itu wujudnya apa? Logam itu bisa berwujud sebagai satu materi, termasuk perhiasan, termasuk uang, termasuk rumah, termasuk mobil dan seterusnya, itu dalam wujud materi nyata. Selain itu logam juga berwujud sebagai kepemimpinan, kemudian jabatan, kedudukan, itu juga termasuk logam. Dan juga karena beliaunya itu secara naluri alamiah itu membutuhkan logam, sebab dalam tubuhnya itu belum ada, kemudian dalam hidupnya akan mencari itu. Maka dengan memiliki logam itu sebenarnya secara umum energinya itu akan
seimbang. Dari keseimbangan itu akan melahirkan sebuah kebijaksanaan, akan mengalami suwung ataupun kesatuan dengan semua, kesatuan dengan semesta. Dari titik itulah beliaunya akan kembali ke titik nol. Dari titik itu nanti beliaunya akan jauh lebih menyadari tentang kehidupan itu seperti apa dan bagaimana. Terus kemudian fase awal kehidupan sampai secara umum sampai usia 33 tahun itu satu siklus. Di situ beliau akan dipertemukan dengan banyak orang, akan belajar banyak hal, kemudian akan dipindah-pindahkan untuk ketemu orang-orang baru. Setelah fase usia 34 tahun ke atas, maka beliaunya akan jauh lebih mendapatkan dukungan, kemudian kemakmuran, berpotensi juga, dan juga hidupnya akan berpotensi jauh lebih seimbang. Perlu digarisbawahi di sini adalah satu, peran beliau adalah sebagai penyampai, adalah sebagai kolaborator. Beliau memiliki tugas untuk mempelajari banyak hal, kemudian menyampaikannya kepada banyak orang sebagai bakti kepada semesta, kepada Tuhan yang Maha Cinta. Goal beliau adalah atau beliau akan dikatakan sukses adalah ketika beliau akan menciptakan sebuah, entah itu sebuah pendidikan, entah itu sebuah keilmuan baru ataupun sebuah komunitas sebagai wadah untuk beliau tuh menyampaikan keilmuannya itu. Jadi memang sebagai penyampai ilmu terutama orang ini. Secara umum seperti itu. Kalau terkait dengan pasangan dan seterusnya belum kami jelaskan di sini. Intinya di sini adalah kita mencoba untuk mengaplikasikan keilmuan ilmu waktu untuk menganalisis seorang wanita kelahiran 19 bulan 2 tahun 1984 jam 18.00. Kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk saudara yang sudah bertanya. Kiranya dapat memberikan inspirasi dan membuatmu tidak bingung. Kamu adalah orang istimewa. Terima kasih, Atmanawasti, dan salam rahayu untuk semua saudaraku.